Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula yang akan membahas tentang logika. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas tentang teknis logika, yaitu logika induktif atau induksi dan logika deduktif atau deduksi. Nah, hari ini kita akan lebih mendarat ke hal-hal yang keseharian kita, yaitu media sosial. Saya ingin cerita begini. Saya pribadi itu pernah suatu waktu itu termakan oleh berita viral atau berita yang heboh di media sosial. Saya tidak akan menyebutkan berita tentang apa ya. Tapi pada intinya pada saat itu saya tanpa pikir panjang langsung percaya pada satu berita yang ditulis oleh satu media tertentu yang sebenarnya medianya itu cukup terpercaya, sebenarnya punya kredibilitas lah. Dan saya tergugah emosinya dan kemudian ikut menyebarkannya. Belakangan kemudian ternyata media yang menyebarkan berita itu mengakui adanya kesalahan dalam pemberitaan, padahal saya sudah terlanjur percaya dan menyebarkannya. Inilah contoh teman-teman betapa sulitnya kita untuk membedakan mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar dengan logika. Nah, di dunia yang serba cepat ini, kemampuan untuk berpikir logis saya rasakan memang sangat penting, utamanya di media sosial. Bukan hanya saya, tampaknya ada begitu banyak orang yang juga terjebak dalam berita-berita palsu atau hoax atau sesat yang di dalamnya sangat bias dan penuh dengan kalimat-kalimat yang manipulatif. Informasi-informasinya juga disajikan dengan seolah-olah benar, yang seperti menyeruak di bawah sadar kita, mengendalikan bawah sadar kita, sehingga otak sadar kita itu kemudian kayak membeku gitu. Nah, hari ini kita akan belajar teman-teman bagaimana menggunakan logika kita yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya, khusus dalam bidang media sosial, supaya kita nggak gampang terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Baik, sebelum sampai ke sana, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa banyak orang kok mudah sekali ya termakan hoax atau berita bohong, berita palsu. Kenapa ya ada berita-berita yang jelas-jelas aneh, meragukan, nggak beres, tapi tetap juga banyak yang percaya? Jawabnya sederhana sebenarnya, karena kita ini manusia teman-teman, kita bukan robot. Kita punya emosi, kita punya keyakinan, dan kita punya kebiasaan berpikir yang seringkali memang tidak logis. Tapi itu memang khas dalam makhluk hidup bernama manusia ini, di mana batang otaknya itu seringkali menjadi sumber dia berpikir, bukannya korteksnya yang untuk berpikir, di mana batang otak ini adalah dikuasai oleh nafsu-nafsu primitif ya, kemarahan, seksual, ketakutan gitu. Nah, ada beberapa alasan utama sebenarnya teman-teman, lepas dari itu tadi ya, kenapa orang mudah percaya pada hoax. Yang pertama adalah adanya bias atau confirmation bias ya, atau bias konfirmasi gitu ya. Jadi maksudnya begini, kita itu seringkali cenderung hanya percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan kita, dan
kita akan menolak informasi sebenar apapun itu, semasuk akal, selogis apapun itu, kalau berlawanan dengan apa yang kita yakini. Jadi, dengan bahasa lain, dengan kata yang lain, kita cenderung membenarkan keyakinan kita, sehingga di sini ada bias dalam mengkonfirmasi sebuah berita. Misalnya, kalau kita sudah yakin bahwa suatu produk A, gitu katakanlah, itu berbahaya, padahal sebenarnya tidak, itu hanya karena keyakinan, tidak ada buktinya, kita akan lebih mudah percaya pada berita-berita buruk tentang produk A itu tadi, walaupun faktanya belum jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bikin logika kita macet itu adalah emotional manipulation atau manipulasi emosi. Berita-berita hoax atau hoax ini seringkali memang dibuat, dirancang, didesain untuk memicu emosi kita, untuk mengutik-utik, itu sudah bahasa Jawanya, untuk merangsang emosi kita itu meningkat seperti kemarahan atau sebaliknya ketakutan. Ketika kita emosi, entah marah entah takut, kita jadi lumpuh dalam berpikir logis. Bahkan kita lupa kalau kita harus berpikir. Itu yang kedua. Jadi kalau tadi pertama confirmation bias, yang kedua emotional manipulation, maka yang ketiga adalah social proof atau tekanan sosial. Apa maksudnya? Begini, kalau banyak orang membagikan sebuah berita yang sama dan semua orang seolah-olah percaya pada berita itu, kita cenderung menganggapnya benar tanpa mengecek dulu apakah berita itu benar atau tidak. Jadi katakanlah ya, kalau 100 orang berkata bahwa ikan itu adalah hewan yang menyusui, sedangkan 1 orang berkata ikan bukanlah hewan menyusui, bukanlah mamalia, maka kita cenderung percaya dengan yang, atau kita cenderung meyakini yang 100 orang itu meskipun salah daripada yang 1 orang tapi benar. Maka tidak heran kalau kita mudah sekali terperdaya oleh hoax yang berasal dari berita viral, berita yang semua orang meyakini hal yang sama. Kita tidak mampu untuk, atau bahkan takut untuk berbeda. Maka social proof, di situ ada tekanan sosial. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita bisa mengenali hoax itu dengan modalnya hanya logika kita. Kalau kita ingin jadi pengguna sosial, media sosial yang cerdas sebenarnya ya, kita tuh memang harus menggunakan logika untuk menganalisis informasi kan. Nah, tapi caranya gimana? Pertama, periksa dulu sumber informasinya. Siapa yang kemudian memproduksi wacana atau informasi itu, dalam konteks ini adalah berita, sehingga kita bisa tahu bahwa sumbernya ini kredibel atau tidak kredibel. Misalnya, kalau kita mendengarkan satu berita tentang kesehatan, contohnya gitu ya, dari suatu akun yang random gitu, di media sosial gitu ya, akun kan banyak yang random gitu ya, atau portal berita yang random gitu ya, lebih baik kita cek dulu apakah ada konfirmasi dari dokter atau expert atau lembaga resmi lah, seperti WHO contohnya. Itu yang pertama. Meskipun dokter atau expert juga tidak lalu menjamin bahwa apa yang diungkapkan itu adalah benar ya. Kita tetap akhirnya harus berpegang pada sumber data yang
bermacam-macam, supaya dari situ kita bisa saling membandingkan toh yang mana yang paling benar. Yang kedua, kita bisa sebenarnya mengenali apakah berita ini benar atau tidak, hoax atau bukan, ketika melihat headline-nya, melihat judulnya. Apakah judulnya heboh atau tidak, sensasional atau tidak. Bila sensasional, biasanya itu hoax, biasanya, tidak semuanya. Contohnya, ada berita judulnya begini, terbukti, fakta mengejutkan, nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, seringkali kata-kata yang mengundang itu, yang sensasional kayak gitu, dan itu kan dipakai untuk menarik perhatian, tapi biasanya itu tidak menyampaikan fakta dengan benar. Justru karena faktanya tidak menarik, atau justru karena tidak punya fakta, maka supaya berita itu tetap menarik, dia lalu mainnya di judul gitu loh maksudnya. Maka jangan langsung percaya dengan judul sebuah berita, tapi bacalah berita itu secara utuh, termasuk video. Ketika kita melihat sebuah video, jangan langsung melihat judulnya saja dan menyimpulkan. Apalagi kalau ada tanda tanyanya gitu ya. Kita perhatikan video itu minutes by minutes, hour by hour, sampai kita bisa tahu, oh ini tuh isi utuhnya. Ketiga, kita juga bisa mengenali apakah suatu berita atau informasi atau argumen itu benar atau tidak, itu ketika kita memeriksa apakah ini adalah sebuah hal yang berbasis data dan bukti atau cuma opini. Karena banyak berita hoax itu tidak punya data, atau bahkan tidak ada bukti yang jelas. Mereka hanya mengandalkan katanya, atau menurut sumber anonim gitu. Jadi sumbernya kemudian nggak jelas juga dari mana, sehingga kita nggak bisa ngecek. Nah, kalau nggak ada bukti yang kuat, ya lebih baik kita skeptis gitu. Dan kadang-kadang sumber anonim ini dipakai oleh si portal berita ini untuk mengatakan, ya ini adalah salah satu kode etik jurnalistik untuk tidak membocorkan sumbernya. Nah, ini menurut saya, kalau kasusnya kayak gini, kita harus cek dulu portal berita ini memang dalam sejarah atau riwayatnya memberitakan itu kredibel atau enggak gitu. Nah, teman-teman, kesalahan berpikir atau logical fallacy itu juga banyak terjadi di media sosial. Selain perkara hoax ya, ada juga kesalahan berpikir yang kita bisa temukan di media sosial di luar hoax. Misalnya tentang yang sudah kita bahas ya, tentang logical fallacies kemarin, misalnya tentang ad hominem ya, tentang menyerang orangnya bukan argumen orang itu ya, kita sudah bahas di video beberapa hari yang lalu. Strawman fallacy, coba diingat-ingat lagi, di mana logika yang digunakan untuk menggokkan argumen lawan bicara atau membelokkan argumen lawan bicara. Yang contohnya kalau kemarin itu ada argumen misalnya apa itu kemarin itu, oh, sistem pendidikan Indonesia harus diperbaiki, lalu kemudian logical fallacy-nya, oh berarti kamu nggak suka sama guru dan sekolah-sekolah di Indonesia ya, itu dimenggokkan gitu loh. Itu. Kemudian yang ketiga adalah appeal to emotion ya, kita juga bisa cek itu kalau logical fallacy yang mainnya di situ. Karena banyak hoax dan propaganda itu kan memainkan emosi ya, supaya kita percaya tanpa harus berpikir secara kritis. Misalnya ini salah satu logical fallacy ya, salah satu kesesatan berpikir ya. Kalau kamu nggak setuju dengan kebijakan ini, berarti kamu nggak peduli dengan orang miskin misalnya gitu. Ada kebijakan misalnya atau misalnya gini, kebijakan pajak naik 15% gitu. Nah, lalu muncul logical fallacy, kalau kamu nggak setuju dengan kebijakan kenaikan pajak 15%, kamu bukan warga negara yang baik. Loh, warga negara yang baik itu kan kalau dia membayar pajak udah cukup. Ini kan yang ditentang bukan membayar pajak atau tidak membayar pajak, tapi kenaikan pajaknya yang tidak masuk akal. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi appeal to emotion, jadi memainkan emosi dengan cara menyangsikan seseorang, meragukan seseorang
bahwa kamu berarti begini, kamu berarti begitu gitu. Ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya kan kemudian bagaimana caranya supaya kita nggak terjebak hoax dan bias ya di media sosial, atau nggak terjebak dalam logical fallacy di media sosial. Ya hanya ada 3 hal tadi yang sudah kita bahas. Pertama, berpikirlah kritis sebelum mempercayai sebuah berita atau argumen, atau sebelum teman-teman membagikan informasi. Jangan buru-buru tuh share kemana-mana gitu. Yang kedua adalah cek sumbernya, cek buktinya, dan cobalah lacak logikanya di balik dari berita itu. Jangan-jangan ada logika fallacies di situ. Logika fallaciesnya sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Cek juga teman-teman, penting banget itu. Yang ketiga, hindari kesalahan berpikir atau logical fallacy dan trik-trik manipulasi yang seringkali digunakan media sosial. Jadi jangan biarkan teman-teman media sosial ini mengendalikan cara kita berpikir, mengendalikan emosi kita. Tetap gunakan logika kita dan tetaplah jadi orang yang skeptis. Saya lebih baik begitu. Orang yang serba ragu, orang yang mungkin malah menjengkelkan ya untuk masyarakat. Karena kok orang ini kok nggak pernah setuju sih, orang ini selalu kayak cari masalah sih. Enggak, sebenarnya justru orang yang skeptis itu bukan orang cari masalah, dia hanya ingin kebenaran. Dengan begitu nantinya kalau orang-orang seperti kita ini menjadi semakin skeptis, maka pengguna media sosial kan seperti kita ini menjadi lebih cerdas dan tidak gampang tertipu, tidak gampang emosi, tidak gampang berdebat, tidak gampang saling bertabrakan gitu. Nah, itulah teman-teman pembahasan tentang bagaimana logika kita butuhkan dalam bermedia sosial. Semoga kita semua bisa tetap menjaga akal kita tetap sehat dan tetaplah berpikir kritis. Terima kasih.